Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Jemaah majelis ta'lim yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan banyaknya nikmat, karunia, rahmat yang terus mengalir, yang terus kita nikmati di kehidupan dunia ini. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala semestinya lah kita berusaha untuk mewujudkan kesyukuran di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Dengan hati akui nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita semakin memuji, membesarkan, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dan dibenarkan dengan amalan perbuatan kita. Kita semakin taat, dekat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berusaha untuk jauh dari dosa dan maksiat kepadanya. Pada pertemuan kita di sore hari yang berbahagia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dengan judul Sifatuz Zaujati Shalihah. Sifat-sifat seorang istri yang salihah. Karya dari seorang ulama besar di masa ini, beliau dan ayahnya adalah ulama yang dikenal Syekh Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafidhahumullah ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan dari uraian penjelasan yang disebutkan oleh beliau hafidhahullah ta'ala tentang
kaidah yang amat agung yang mendasari dari seluruh pembahasan kita di dalam kitab ini. Kata beliau, anna as-salah la yunalu illa bi amrayni. Bahasanya kebaikan seorang wanita muslimah ketika dia ingin baik, dia ingin melihat ada perubahan di dalam hidupnya yang mengarah kepada kebaikan dan perbaikan, maka harus dia pahami bahwa kebaikan itu tidak akan pernah terwujud kecuali dengan dua perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, taufiqullah jalla wa ala wa hidayatuhu wa aunuhu wa taisiruhu wa tasdiduhu fal harihu Allah wa huwa wahdahu al-muwaffiq wal umuru biyadihi jalla wa ala. Bahwa perkara yang pertama, harus dipahami bahwasanya kebaikan dan perbaikan itu hanya bisa terwujud dengan adanya taufik, hidayah, pertolongan, kemudahan dari Allah Jalla wa'ala, yang memberikan hidayah, yang memberikan taufik, yang memudahkan kita untuk mendapatkan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah kita uraikan penjelasannya pada pertemuan yang sebelumnya. Dan ini disebut hidayatut taufiq wal ilham. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu membuka hati dari hamba, dari seorang wanita muslimah untuk menerima, menjalankan dari ketaatan yang dia dengarkan, yang dia baca, yang dia ketahui, yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wal amrul akhir sa'yul insani wa badluhu. Harus ada upaya, harus ada kemauan dari hamba tersebut dia harus bersemangat menggerakkan dari segala kemampuannya untuk mendapatkan dari kebaikan tersebut. Harus dia tempuh jalannya menuntut ilmu agama. Dia berusaha untuk selalu berada di atas ketaatan. Dia batasi dirinya, jangan sampai dia terlena dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Maka dia harus berusaha untuk menempuh dari sebab-sebabnya yang mendatangkan dari kebaikan tersebut. Kemudian dijelaskan oleh beliau hafizallahu ta'ala, dua perkara ini telah dikumpulkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di dalam sabda beliau, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Riwayat Imam Muslim. Bersemangatlah. Kita dituntut agar kita berupaya. Ada perbuatan yang kita lakukan. Bersegera menggapai dari apa yang mendatangkan manfaat bagi dirimu. Wasta'in billah. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita yakini bahasanya yang menentukan kita mendapatkan hidayah, kita dapat melakukan kebaikan, kita dapat merubah dari jalan hidup kita yang tadinya mungkin kita banyak melakukan dosa dan maksiat, banyak kesia-siaan di dalam hidup kita, banyak menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ketika kita menginginkan perbaikan agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk kita menerima dari ajaran agama Islam, maka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita melupakan hal tersebut. Dan ini telah kita uraikan penjelasannya pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, wa qaidatun ukhra la budda min at-tanbih 'alayha ala wa hiya anna man ba'a as-salah wa aslama 'arifatihi wa sabila dirayati bihi wal hidayata ilaihi huwa kitabullahi wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Fakana wajiban wa mutaakkidan ala kulli mudhakkirin bis salah wal islah da'iyan ilaihi ay yakuna mu'awwilan fi dhalika kullihi ala kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih al-karim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang berikutnya kata beliau hafizallahu taala, la budda min at-tanbih 'alaiha. Ini harus amat penting untuk diberikan penegasan terhadap kaidah ini. Apa itu? Kata beliau, ketahuilah bahasanya sumber dari kebaikan, asal dari mengenal kebaikan itu mempelajarinya, yang dengannya terhasilkan kebaikan dan juga jalan petunjuk kepada kebaikan itu adalah kitabullah wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita pahami. Wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Bahwa ketika kita menginginkan kebaikan di dalam kehidupan kita, kita sebagai wanita muslimah, ketika kita belum menikah, maka kita pasti menginginkan agar kehormatan kita terjaga, agar kita selalu berada di atas kebaikan. Dan tentu kita berpikir, apa dari sumber kebaikan itu? Apa referensinya? Di mana kita harus mengambil dari sumber asal untuk mengenal kebaikan itu. Demikian juga para wanita muslimah yang sudah menikah, yang sudah berada pada perjalanan hidup rumah tangga. Ketika ada masalah di dalam rumah tangganya,
maka tentu dia menginginkan kebaikan, ada perubahan, agar turun keberkahan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dia tahu sumber dari kebaikan itu, asalnya untuk mengenal kebaikan itu, petunjuk mendapatkan kebaikan tersebut adalah Kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita tekankan. Ini yang harus kita selalu ingat dalam kehidupan kita. Karena kalau kita melihat realita kenyataan yang terjadi di masa ini, sebagian dari para wanita muslimah, dan ini sangat menyedihkan sebenarnya, tolak ukur mereka, kiblat mereka untuk mengukur kebaikan adalah melihat gaya hidup dari orang-orang kufar dari negeri barat. Mereka melihat bagaimana kebaikan-kebaikan yang sebenarnya pada hakikatnya justru menjauhkan mereka dari kebaikan kehidupan dunia dan negeri akhirat. Dari cara berpenampilan, cara berpakaian, hal yang terbuka, menampilkan dari sesuatu yang semestinya ditutup, dijaga di dalam agama Islam ini. Harusnya wanita itu dimuliakan, justru mereka ketika terpengaruh, diracuni dari pemikiran mereka dengan adanya propaganda dari orang-orang kufar, dan juga dibantu oleh orang-orang munafikin yang berpenampilan Islam tapi membawa pemikiran dari orang-orang kufar. Akhirnya diajarkan kepada wanita-wanita muslimah itu hal-hal yang sebenarnya sangat bertentangan dengan tabiat dasar bagi seorang wanita muslimah, dan juga pasti bertentangan dengan agama Islam itu sendiri. Mereka dipaksa untuk keluar dari rumah mereka, diseret untuk mengikuti gaya hidup orang-orang kufar. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa dengan mengikuti orang-orang kufar dari wanita-wanita munafikin, wanita-wanita yang kafirah, ini adalah hal yang baik. Dari cara berpenampilan, ucapan-ucapan mereka, itu yang mereka lihat sebagai kebaikan. Akhirnya mereka melupakan dari dasar kebaikan di dalam agama ini, yaitu kembali kepada Al-Quran dan sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang harusnya kita jadikan dasar pijakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kata beliau, hafidhahullah ta'ala, fakana wajiban, maka ini adalah merupakan perkara yang wajib, hal yang amat ditekankan bagi setiap yang mengingatkan, yang memberikan peringatan kepada kebaikan dan perbaikan, yang mengajak, yang menyuruh kepada kebaikan dan perbaikan itu. Hendaknya sandaran mereka di dalam mewujudkan kebaikan tersebut berdasarkan Kitabullahi Azza wa Jalla dan juga sunnah dari Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi dasar pijakan kita, lentera kehidupan kita di kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita melihat gaya hidup dari orang-orang yang tidak memiliki agama. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pemikiran mereka. Kemudian kata beliau, hafidhahullah ta'ala, amma al-Qur'anu fayaqulu Allah ta'ala inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Adapun penjelasan di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan hal tersebut, bahwa sumber dari kebaikan dan perbaikan itu asalnya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quranul Karim, adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an ini hal yang amat jelas, yahdi lillati hiya aqwam, hal yang paling menunjukkan kepada segala kebaikan,
yang paling lurus, yang paling menunjukkan kepada kebaikan dan perbaikan. Oleh sebab itu, ketika para wanita muslimah menginginkan kebaikan dan perbaikan di dalam kehidupannya, maka hendaknya mereka berusaha untuk mempelajari Al-Quranul Karim, kembali kepadanya. Apalagi ketika dia sudah menikah, maka peran seorang ibu adalah hal yang amat penting. Bagaimana dia mendekatkan putra dan putrinya kepada Al-Quranul Karim, diajarkan mereka dengan Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu, bagi para wanita muslimah, wajib bagi mereka untuk belajar bagaimana membaca Al-Quranul Karim, agar ada keinginan untuk mempelajarinya, mengetahui dari tafsirnya, bagaimana penjelasannya, agar dapat dijadikan pegangan pijakan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, ini peringatan bagi para wanita muslimah, apalagi yang sudah menikah, agar mereka mempelajari Al-Quranul Karim. Harus mereka belajar sebagai bekal untuk perjalanan kehidupan mereka ketika berumah tangga, diajarkan kepada anak-anaknya. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, wa amma sunnah wa hadiyun nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam fayaqulu taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati, rawahul Hakim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, dan adapun sunnah dan petunjuk dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya sumber dari kebaikan dan perbaikan itu adalah dengan mengenal Al-Quran dan juga mempelajari dari sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, taraktu fikum syai'aini, saya telah meninggalkan kepada kalian seluruhnya syai'aini, dua pusaka yang amat agung, dua hal, lan tadillu ba'dahuma, yang kalian itu tidak akan tersesat setelah mempelajari dari kedua hal tersebut. Yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan dari sumber kebaikan dan perbaikan. Kita kembali kepada Al-Quranul Karim, dan juga kita kembali untuk mempelajari dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, wa alaihi famawdu'una huwa sifatuz zaujati salihah fi da'i kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, pembahasan kita dibangun di atas dua hal ini. Pembahasan kita sifat-sifat istri yang salihah. Maka beliau akan menyebutkan dari beberapa sifat-sifat seorang istri yang salihah yang sumbernya berdasarkan cahaya dari kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau,
wa kullu sifatin taridu fi hadhihi al-kalimah ta'ti makrunatan bidaliliha madmumatan ila mustanadiha min kitabillahi aw sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap sifat yang akan disebutkan oleh beliau hafizallahu taala di dalam ucapannya itu seluruhnya akan digadengkan, dibawakan dalil-dalilnya. Jadi ini dari ciri dari para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ketika mereka membahas dari pembahasan dari agama ini, maka mereka akan merujuk berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kata beliau, kandungannya disandarkan kepada Kitabullah Al-Quranul Karim dan juga Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, setiap sifat yang akan disebutkan oleh beliau hafizallahu taala, maka semuanya akan digandengkan dengan dalilnya dari Al-Quran atau hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dari pijakan pandangan hidup dari para wanita muslimah. Jangan sampai dia mengambil nasihat, wejangan, bimbingan dari selain dua sumber yang amat agung ini. Kalau kita berada di atasnya, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya kalian merasa sedih. Jangan ya kalian merasa terhina ketika kalian menjalankan dari ketaatan di dalam agama ini. Terkadang ketika kita mengenal sunnah, berpenampilan dengan penampilan sunnah, ada sebahagian dari orang-orang, bahkan mungkin kawan kita sendiri atau keluarga kita sendiri, ada yang menjauhi kita, ada mungkin yang mencelah kita, ada yang membicarakan kita dengan sesuatu yang tidak baik. Maka kita anggap itu sebagai sesuatu yang menghibur dari perjalanan kita mengenal agama yang lurus ini. Yang tadinya mungkin kita tidak berhijab. Ketika kita mengenal sunnah berhijab, banyak ucapan-ucapan yang tidak baik yang diarahkan kepada kita. Mungkin ada hal-hal yang sampai meneteskan air mata kita dari ucapan-ucapan dari orang-orang yang tidak mengenal agama Islam ini dengan baik. Maka doakan mereka dengan kebaikan. Semoga mereka mendapatkan juga hidayah sebagaimana yang kita berada di atasnya. Agar mereka memahami betapa indahnya dari agama Islam ini. Betapa bahagianya seorang hamba ketika dia menjalankan dari agama Islam ini. Maka jangan sampai kita merasa sedih atau terkikis dari semangat kita dari mengenal dari agama ini, menjalankan sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin kalau kita berada di atas kebaikan berdasarkan kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya kita akan berada di atas jalan keselamatan. Kemudian kita pasti akan mulia. Tinggal bagaimana kita pertahankan dari keadaan, dari kebaikan itu. Istiqamah di atasnya. Walaupun manusia menganggap kita adalah orang yang hina, kurang pergaulan, dilihat sebagai orang-orang yang jauh dari pemikiran-pemikiran yang maju,
Kadang kita dianggap sebagai manusia-manusia yang ketinggalan zaman. Ini zaman sudah maju, tidak pantas lagi diterapkan dari hal-hal yang merupakan dasar dari agama, tapi membatasi pergaulan kita, membatasi dari keinginan-keinginan kita. Jelas ya? Tidak usah kita hiraukan dari hal-hal tersebut. Kita tetap berjalan. Harapan kita jelas, surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi perjalanannya, sebabnya kita tempuh. Kita berdoa, meminta pertolongan kepadanya agar diberikan kemudahan, dijaga sampai kematian itu datang kepada kita. Jelas ya? Kemudian kata beliau hafizallahu taala, wa qaidatun tsalitsah. Jadi sudah ada dua kaidah yang beliau sebutkan sebagai muqaddimah, pendahuluan untuk mempelajari dari apa yang akan beliau uraikan dari sifat-sifat istri yang salihah. Kaidah yang ketiga, wa hiya asasun tubna alaihi jami'ut ta'at wa tuqamu ilaihi jami'ul fadail wal kamalat. Ala wa hiya tahqiqu taqwallahi ta'ala. Fa innaha usul fadail wa manba'ul khairat wa qiwamus sa'adah fid dunya wal akhirah. Dan kaidah yang ketiga, dan ini adalah asas yang paling mendasar, yang segala ketaatan itu didasari dengan kaidah ini. Berbagai macam keutamaan, kesempurnaan, kemuliaan itu didasari, dibangun di atas kaidah yang amat agung ini. Ala wahiyya tahqiqu taqwallahi ta'ala. Ketahuilah bahwasanya kaidah itu adalah mewujudkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Fa innaha usul fadail. Ketakwaan ini merupakan dasar dari berbagai keutamaan dan juga sumber dari berbagai kebaikan dan kebahagiaan di kehidupan dunia dan di negeri akhirat. Maka ini harus kita perhatikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus selalu kita jaga. Dan ketakwaan itu sendiri sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ulama, Talq bin Habib rahimahullah taala, kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Ini dari definisi ketakwaan yang paling lengkap, yang mengumpulkan dari seluruh definisi yang ada dari makna ketakwaan. Ketakwaan itu engkau beramal dengan amalan ketaatan di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ketaatan itu. Ikhlas, tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan surganya, kebaikan di kehidupan dunia, di negeri akhirat dan di alam kubur. Kemudian engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang diharamkan, jaga diri kita, keluarga kita di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena engkau takut, khawatir akan dahsyatnya, pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari makna ketakwaan. Jalankan ketaatan, taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jauhi dari segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Itu makna dari ketakwaan. Dan ini nanti akan kembali kita uraikan dari ketakwaan itu. Kemudian kata beliau, wal wajibu 'alal muslimati an ta'iya anna luzumaha li adabi syari'ati wa tahalliyaha bis sifatil fadilah kurbatun min qurabillati yunalu biha ridallah wa yasulu biha ajru wa thawabu wa bitafriti fiha yafutuha min dhalika bihasabi ma farratat fihi min hadhihi sifat wa sayati li hada mazidu taqririn fi mawdi'ihi al-munasib insyaallah. Kata beliau, kewajiban bagi para wanita muslimah untuk dia memperhatikan bahwa continue terus-menerus berada di atas adab-adab syariah, berhias dengan sifat-sifat kemuliaan, maka itu adalah bagian dari kedekatan yang menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bentuk dari peribadatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala wasilah yang mengarah kepada hal tersebut itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya akan didapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengannya akan terhasilkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan. Tapi kalau dia menelantarkan hal tersebut, maka banyak dari kebaikan-kebaikan kemuliaan yang akan luput darinya. Sesuai dengan apa yang dia terlantarkan dari sifat-sifat tersebut. Kalau dia tidak ada keinginannya untuk belajar, untuk mempelajari, mengetahui, memahami lebih mendalam bagaimana sifat-sifat dari istri yang salihah, bagaimana seorang wanita muslimah agar menjadi baik, tidak ada kemauan untuk mempelajari hal tersebut, maka banyak dari kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan yang luput darinya. Oleh sebab itu, ini penting bagi mereka untuk mempelajarinya. Para wanita muslimah wajib untuk mempelajari hal ini. Kalau dia ingin kebaikan di tengah keluarganya, dia sebagai seorang istri mendapatkan banyak kebaikan, keberkahan, maka harus dia belajar bagaimana menjadi istri yang baik, istri yang salihah, bagaimana dia menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia menjaga hubungan dia dengan suaminya, bagaimana dia mendidik dari putra dan putrinya. Maka ini harus dia tahu agar ada kebaikan, keberkahan pada dirinya di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di negeri akhirat. Ini harus selalu dia jaga. Jelas ya? Jangan dia selalu merasa cukup dengan apa yang dia rasakan. Dia jauh dari mengenal Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia anggap bahwasanya ini sudah cukup bagi saya. Ya, inilah dari apa yang saya bisa. Sudah seperti ini kemampuan saya. Padahal dia tidak pernah berkeinginan, tidak ada upayanya untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dia ada keinginan untuk belajar, kemudian dia belajar, maka dia akan melihat ternyata banyak kebaikan-kebaikan ketika dia sudah mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu. Mungkin sebelumnya dia berada di atas kebaikan, tapi hanya sebatas pada kebaikan dunia saja. Kebaikan yang dia rasakan selalu kaitannya dengan materi yang dia miliki. Kalau dia punya rumah mewah, kalau dia punya pekerjaan, suaminya punya pekerjaan yang bagus, yang layak, banyak gajinya, anak-anaknya sekolahnya tinggi, ini sudah keberhasilan sudah. Ini sudah kebaikan sudah. Padahal kebaikan bukan itu dari
tolak ukurnya. Oleh sebab itu, ketika dia belajar, dia mengenal dari Al-Quran dan sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibukakan hatinya, di sanalah pandangannya akan berubah 180 derajat. Oh, ternyata kebaikan yang saya lihat selama ini adalah kebaikan yang sifatnya dunia saja. Ada kebaikan di atas hal tersebut. Ada kebaikan yang kekal lagi abadi. Nah, ini yang harus dia kejar. Ini yang harus dia dapatkan. Bagaimana caranya? Kalau dia benar-benar cinta kepada dirinya, dia cinta kepada suaminya, dia cinta kepada putra dan putrinya. Di kehidupan dunia, mungkin dia bisa merasakan kenikmatan. Dia berkumpul dengan suaminya, anak-anaknya. Dengan adanya fasilitas dunia, kemewahan yang dia berada di atasnya. Tapi kalau dia tidak belajar, dia tidak memahami nilai-nilai ketakwaan, prinsip-prinsip ketakwaan, dia biarkan dirinya tidak mengetahui hal tersebut, maka ketahuilah bahwasanya di negeri akhirat, kenikmatan yang dia rasakan di kehidupan dunia ini, kalau dia tidak belajar, dia tidak berusaha untuk menjaga nilai-nilai ketakwaannya, maka itu semuanya akan sirna, putus hanya sampai di dunia saja. Di negeri akhirat tidak akan dia rasakan kebaikan yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih bahagia dibandingkan apa yang dia rasakan di kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam firman-Nya, al-akhillau yauma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi di kehidupan dunia ini, antara seorang suami dengan istrinya, istri terhadap anak-anaknya, terjadi ikatan kasih sayang, rahmat di antara mereka di kehidupan dunia. Tapi kalau tidak diikat dengan ketakwaan, maka di negeri akhirat mereka akan saling bermusuhan, tercerai-berai dari kecintaan itu. Kenapa? Karena kecintaannya sebenarnya tidak jujur, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita perbaiki di kehidupan dunia ini. Bagaimana kita sebagai seorang muslim dan muslimah merajut dari kecintaan kita, kasih sayang kita di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan memberikan kebahagiaan yang abadi kepada kita di negeri akhirat. Dan kata beliau hafizahullah taala, ini nanti akan datang penjelasannya, tambahan keterangan dari hal ini akan dijelaskan oleh beliau pada tempat yang munasib, yang cocok insyaallah taala. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa awwalu ma abda'u bihi ma jaa fi suratin nisa fi dzikri sifati zaujati as-salihah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Laqad ata hadha al-juz' min al-ayati ala majami'il umur fi hadzal bab. Wastau'aba bidalalatihi wa jam'ihi kulla sifatin fadilatin wa na'tin karimin lil mar'ati salihah. Kata beliau hafizahullah taala, ini sifat yang pertama. Beliau sudah mulai masuk untuk menjelaskan dari sifat-sifat istri yang salihah. Kata beliau, dan pertama yang saya akan memulai menyebutkan dari sifat-sifat istri yang salihah adalah apa yang disebutkan, yang datang penjelasannya dalam surah An-Nisa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah." Ini bagus ya untuk dihafal bagi para wanita muslimah. Dalam surah An-Nisa di ayat
ke-34. Maka istri-istri yang salihah, mereka qanitat. Ini sifat yang pertama. Wanita muslimah yang salihah, yang pertama sifatnya qanitat, tunduk taat, continue di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Mereka adalah wanita-wanita yang salihah, yang pandai menjaga diri mereka, pandai menjaga hak-hak suami mereka ketika suami mereka tidak berada di sisinya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala menjaga untuk mereka. Jadi penjagaan itu sekali lagi diingatkan di dalam firman ini, bahwa penjagaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan, pertolongan bagi para wanita muslimah agar mereka bisa menjaga kehormatan mereka, bisa menjaga hak-hak suami mereka. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dari usaha yang kalian lakukan, upaya, sebab-sebab yang kalian tempuh, maka tetap minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, dan sungguh dari bahagian dari ayat ini telah datang mengumpulkan segala perkara di dalam bab ini. Jelas ya, ayatnya singkat, tapi segala pembahasan yang berkaitan dengan sifat-sifat istri yang salihah itu terkumpul di dalam penggalan ayat ini. Wastau'aba, dan juga meliputi berdasarkan pendalilannya, penunjukannya, dan apa yang dikumpulkan di dalam ayat ini, segala sifat kemuliaan, perangai yang mulia bagi para wanita as-salihah. Jelas ya? Jadi para wanita muslimah, pegangannya yang harus dia perhatikan dua hal ini. Yang pertama, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menjadi wanita yang qanitat, yang selalu tunduk, taat, beribadah, continue kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjaga kehormatannya. Kalau dia sudah menikah, dia jaga hak-hak dari suaminya. Pelayanan dia terhadap suaminya bagaimana? Ketaatan dia kepada suaminya. Bagaimana tanggung jawab dia pada kehidupan rumah tangganya. Jangan selalu dia pertentangkan antara ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan dia kepada suaminya. Jangan selalu dia jadikan alasan, oh ini karena sibuk beribadah, akhirnya dia terlantarkan kewajiban dia untuk melayani suaminya. Dan juga sebaliknya, jangan dia beralasan dengan pelayanan dia kepada suaminya, akhirnya dia terlantarkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini bisa sejalan. Jelas ya? Dan tentu yang lebih kita perhatikan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita lupakan ketaatan pelayanan kita terhadap suami kita. Dijelaskan di dalam ayat yang mulia ini. Jelas ya? Fadallana hadan nassul kirimul mubarak ala anna az-zawjata salihah hiya man jama'at baina sifataini. Nas yang mulia ini, yang berberkah ini, menunjukkan kepada kita bahwasanya istri yang salihah itu mereka yang mengumpulkan dua sifat ini. As-sifatul ula tata'allaqu bi silatiha bi rabbiha. Sifat yang pertama
itu kaitannya bagaimana hubungan dia dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Bagaimana ketaatan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai dia terlantarkan ketika dia belum menikah. Dia misalnya kuliah. Maka jangan sampai apa yang dia hadapi dari hal-hal yang dia dapatkan di tempat dia belajar, dia kuliah, itu menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambat dia untuk belajar. Jangan sampai hal tersebut menjadikan dia menelantarkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus selalu dia ingat. Sesibuk apapun dirinya di kehidupan dunia ini, jangan pernah dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kemudahan pada dirinya. Jelas ya? Kalau dia sudah menikah, juga demikian. Sesibuk apapun dia taat kepada suaminya, apalagi dia tahu bahwasanya ketika dia taat kepada suaminya, dia layani suaminya, dia menjadi seorang ibu, dia mendidik, merawat putra dan putrinya, itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dia terlantarkan ibadahnya yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah-ibadah yang lain. Salatnya, puasanya. Maka ini harus dia perhatikan. Jangan sampai dia terlantarkan. Maka ini yang pertama. Hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus selalu dia jaga. Kemudian yang kedua, tata'allaku bisilatiha bi ba'liha zaujiha. Yang kedua adalah hubungan dia dengan suaminya. Ini juga harus dia perhatikan. Kemudian penjelasannya, kata beliau hafizallahu ta'ala, amma silatuha bi rabbiha fa fi qawlihi subhanahu wa ta'ala qanitatun wal kunut huwal mudawamatu ala ta'atillah wal muhafadatu ala ibadatillah wal iltizamu bi ta'atillah wal inayatu bi faraidil islam wa wajibatid din wa adamu ihmaliha wa idha'atiha wa kullu dhalika dakhilun tahta qawli subhanahu wa ta'ala qanitatun. Jadi ayatnya singkat. Jelas ya? Kalau dia ingin membaca dari awal ayat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kemudian setelah itu disebutkan fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Jelas ya? Nah, kalau dia ingin hafalkan dari awal, itu adalah hal yang lebih baik lagi. Supaya selalu dia ingat. Karena sesuatu yang dihafal itu akan mengajak, mendekatkan dia kepada pengamalan. Kalau dia sudah amalkan, maka ini akan menjadi keyakinan yang kuat dalam hatinya. Jelas ya? Dia akan selalu mengingatnya. Adapun hubungan dia dengan Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala, maka ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala qanitatun. Jadi fas-salihat. Ini jamak wanita-wanita yang salihah. Mereka qanitatun. Ini sifat yang pertama, bagaimana dia menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Qanitat artinya al-mudawamah, continue, terus-menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iltizam di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatian dengan kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam ini. Dan juga tidak menyepelekan hal tersebut. Tidak menganggap hal itu tidak bermanfaat. Selalu dia jadikan prioritas di dalam kehidupannya, menjalankan ketaatan
menjaga untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang wanita muslimah, maka ini pijakan hidupnya. Sebelum dia menikah, setelah dia menikah, maka ini yang menjadi pijakan dia. Selalu menjaga ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali dia mendekati dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dirinya. Jelas ya? Fa kullu dzalika dakhilun, maka seluruh hal tersebut dari penjelasan beliau masuk diuraikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala qanitat. Jadi ini yang pertama ya. Al-janibul akhir, kemudian sisi yang terakhir fi qouli subhanahu wa ta'ala hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Mereka wanita-wanita yang salihah, qanitat, tunduk taat beribadah, kemudian hafidhatun, menjaga li haqqi zawjiha, hak dari suaminya, fil ghaibi wa kadzalika fis syahadah, baik ketika suaminya tidak berada di sisinya atau ketika suaminya berada di rumahnya. Jangan dia perlihatkan kebaikan-kebaikannya ketika suaminya itu ada di rumahnya. Tapi ketika suaminya keluar dari rumahnya, maka muncul sifat aslinya. Jelas ya? Maka selalu dia menjaga kehormatannya. Baik ketika suaminya ada di sampingnya atau ketika suaminya keluar untuk mencari nafkah. Tahfadhu fi malihi, dia menjaga harta suaminya. Tahfadhu fi firasihi, dia menjaga dari tempat tidur suaminya. Jelas ya, dia jaga kehormatannya. Tahfadhu fi huquqihi, dia menjaga dari hak-hak suaminya. Tahfadhu fi wajibatihi, dia menjaga dari hal-hal yang diperintahkan oleh suaminya. Hafidhatun lil ghaibi, mereka adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan diri mereka, hak suaminya. Kemudian kata beliau, "Tsumma inna hadzal ladzi waqa'a minha min hifdin huwa bi taufiqillahi subhanahu wa ta'ala wa taysirihi wa aunihi wa tasdidihi wa li hadza qala hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah, ay anna al-amra laysa bi jadaratiha wala bi hadqiha wala bi fatanatiha wala bi qiyasatiha wa innama huwa bi taufiqillahi subhanahu wa ta'ala wa tasdidihi laha wa taysirihi." Kemudian kata beliau, sesungguhnya ketika terjadi pada seorang wanita muslimah dia dapat menjaga dirinya, maka itu seluruhnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan darinya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang meluruskan dirinya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Mereka wanita-wanita yang salihah yang pandai menjaga kehormatan dirinya, hak-hak dari suaminya ketika suaminya tidak berada di sisinya ataupun ada di sisinya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala menjaga untuk mereka. Jadi harus diketahui bahasanya penjagaan itu bukan datang dengan sendirinya, atau bukan karena kecerdasannya atau kepintarannya. Jelas ya? Tapi semuanya itu dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Pengelurusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk wanita tersebut. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi ketika dia berada di rumahnya, kemudian dia bisa menjaga kehormatannya, dia bisa menjaga hak suaminya, maka seluruhnya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan saya dapat berperilaku, beradab, bersikap dengan hal yang baik. Ini semuanya karena kemudahan, pertolongan, taufik dari Allah Jalla wa Ala.
Itu selalu dia jadikan pegangan dalam hidupnya. Jangan dia menganggap itu karena memang dia yang cerdas. Itu memang karena kepintaran saya. Itu memang strategi saya. Memang sudah seperti itu. Saya berhak mendapatkan hal itu. Karena itu dari kepintaran saya. Jelas ya? Ya, maka ini dari apa yang hendaknya kita perhatikan bagi seorang wanita muslimah, dia selalu mengingat bahwa kehidupan dunia ini pasti akan berakhir. Kalau dia ingin menjadi baik dengan waktu yang amat singkat ini, apalagi ketika dia sudah berumah tangga, bersuami, maka hendaknya dia bantu suaminya untuk mendapatkan kebaikan, perbaikan di dunia, di alam kubur dan di negeri akhirat. Jangan dia mempersulit keadaan suaminya. Jelas ya? Jangan dia terlalu memberatkan suaminya dengan hal-hal yang sebenarnya suaminya tidak mampu. Ini harus selalu dia jaga. Jelas ya? Jadi nanti akan ada penjelasannya yang akan disebutkan oleh beliau hafizallahu taala. Jadi ini dua hal yang harus dijaga. Hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ibadah. Sesibuk apapun, maka jangan sampai engkau luput dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perhatikan pelayananmu terhadap suamimu. Jangan dipertentangkan antara dua hal ini. Jelas ya? Saya kira itu dari titik poin pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita baca dari hal-hal yang mudah untuk kita jawab, kita jelaskan. Jika ada seorang ikhwah yang hendak meminang kita, namun ikhwan itu baru saja hijrah, mengikuti petunjuk para salafus soleh, ya, Masya Allah ya, karena mengenal dakwah, sunnah di sosmed, apakah baiknya diterima atau memilih yang telah lama menuntut ilmu syar'i? Jadi kalau dia diperhadapkan dengan dua hal ini, tapi yang pertama, bahwa kalau seorang wanita ingin menikah, maka sebelum dia menikah, dia perbaiki dulu niatnya. Selalu dia berusaha untuk menjaga niatnya bahwa dia menikah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia diberikan pasangan hidup dengan seorang lelaki yang bisa membimbing dirinya untuk bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, kalau dia ingin menikah juga harus dia musyawarah kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya yang terdekat. Dia banyak yang mengambil pertimbangan dari mereka, karena doa kedua orang tua itu adalah hal yang amat diharapkan bagi kebaikan seorang anak, apalagi ketika dia ingin menikah. Jangan dia sepelekan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, dia cari dari orang-orang yang bisa mendekatkan dirinya dengan seorang lelaki yang bisa dia percaya bahasanya memang lelaki tersebut adalah orang yang baik dari agamanya. Kemudian juga dia punya pekerjaan. Jelas ya, ini juga adalah hal yang penting. Pekerjaan itu tidak harus dia bekerja sebagai pegawai misalnya, atau di tempat pekerjaan yang dianggap bahwasanya
ya harus kerjanya seperti ini dan seperti itu, tidak. Yang jelas kalau dia bekerja, kemudian dia punya penghasilan dari hal yang halal, maka itu adalah hal yang baik, jelas ya. Jadi dia perhatikan dari agamanya, kemudian ada pekerjaannya juga. Karena ya biasanya kalau ya dia asal menikah saja kemudian tidak ada musyawarah kepada kedua orang tuanya, ini akan menghasilkan banyak hal-hal yang tidak baik di belakangnya. Dia juga harus meminta pertimbangan kepada kedua orang tuanya. Masalah yang disebutkan di sini, lelakinya misalnya dia baru kenal dakwah, kemudian dia kenal di sosmed. Ya kenapa bisa dia kenalan dengan lelaki ini ya? Ini juga harus dipertanyakan. Nah, kalau dia ya wanita yang baik-baik, ya jangan dia menelusuri. Ada seorang lelaki misalnya yang diceritakan ini dan itu, kemudian dia cari-cari dari kegiatannya atau kehidupan lelaki tersebut. Cukup dia tanya dari orang-orang yang bisa dia percaya, dari wanita yang lain, para akhwat dia tanya, bisa dipercaya, kemudian dia cari laki-laki yang bagus agamanya. Jelas ya? Kalau masalah ini kenal kajian lama atau kenal kajian baru, itu bukan jaminan, walaupun itu adalah indikasi kebaikan. Jelas ya? Apa hukum apabila seorang menyebut nama si fulan atau fulana untuk diminta pada Allah sebagai pasangannya? Dia umumkan saja. Ya, semoga ya misalnya dalam doanya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan pasangan seorang lelaki yang baik agamanya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, jodoh adalah cerminan. Namun bagaimana apabila seorang mendapatkan jodoh pasangan yang kurang baik atau kasar dalam rumah tangga, sedangkan pasangannya baik dan sangat lembut? Yang pertama, ya selalu dia meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya juga diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga agar pasangannya yang tadinya tidak baik akhlaknya, ucapannya, menjadi suami atau istri yang soleh, atau suami yang soleh atau istri yang solihah. Jelas ya? Ya sama-sama berupaya ingin atau sama-sama berupaya supaya bisa menjadi lebih baik. Adapun ketika dia dapati pasangannya kasar, maka itulah ujian dalam kehidupan rumah tangga. Jelas ya? Perbaiki diri. Perlihatkan kepada pasangan bahwasanya ini yang bagusnya seperti ini yang terbaiknya seperti ini. Jelas ya? Insyaallah taala pasangan kita juga akan mengikuti hal tersebut. Mungkin cara kita biasanya yang tidak baik dalam menampilkan kebaikan. Ya, ini kebanyakannya ya pertanyaannya sifatnya nasihat ya. Insyaallah taala nanti akan lewat nasihat-nasihat ini pada pelajaran-pelajaran yang akan disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Jelas ya? Ya mungkin sampai sini saja dulu apa yang kita bisa sampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita seluruhnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, mengampuni dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengantuk.